Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Walaupun kebenaran itu sendiri tidak pernah berubah, gereja-gereja yang mengklaim memiliki kebenaran terus berubah. Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Pada akhir tahun 2019, laporan berita yang datang dari Tiongkok memberitakan tentang virus baru dan ganas yang disebut virus corona atau COVID-19. Karantina wilayah atau lockdown pertama terjadi di Provinsi Hubei, Tiongkok. Hal ini diikuti oleh lockdown nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di Italia pada tanggal 9 Maret 2020. Negara-negara lain dengan cepat mengikuti. Dampak dari lockdown ini pada negara-negara yang memberlakukannya sangat menghancurkan. Pada bulan September tahun 2020, CNN News melaporkan bahwa 60% bisnis yang ditutup selama lockdown tidak akan pernah dibuka kembali. Pemerintah memberlakukan langkah-langkah yang berbeda-beda dengan keberhasilan yang berbeda-beda pula untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan tempat tinggal meskipun mereka tidak dapat membayar sewa karena kehilangan pekerjaan akibat karantina ini. Salah satu area masyarakat yang mengalami perubahan besar namun tak terduga adalah gereja, agama yang terorganisir. Dan perubahan itu, bahkan hingga kini, beberapa tahun dari masa COVID pertama muncul, perubahan itu masih terasa. Segala sesuatunya belum kembali normal. Para pendengar, hari ini saya telah meminta Doni Alexander untuk membahas tentang gereja di abad ke-21, gereja pasca pandemi. Bagaimana bentuk gereja ini? Seperti apa masa depan nanti jadinya, dan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya dalam realitas baru yang kita hadapi saat ini. Doni? Ya, terima kasih Mario. Kita benar-benar berada dalam sebuah realitas baru. Seperti yang Anda sudah katakan, segala sesuatunya belum kembali seperti semula. Dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali seperti semula. Sebaliknya, kita telah berada pada sebuah kondisi normal yang baru. Iya, saya rasa kebanyakan orang tidak benar-benar menyadari betapa besar dampak lockdown yang diberlakukan pemerintah terhadap kehidupan rohani setiap orang. Ya, tentu saja sebagian besar jemaat awam tidak menyadarinya. Pada bulan Agustus tahun 2020, National Public Radio di Amerika Serikat menyiarkan sebuah wawancara dengan David Kinnaman. Kinnaman ini adalah presiden dari Barna Group, sebuah organisasi penelitian Kristen yang terkenal. Pada saat itu, Kinnaman memperkirakan bahwa sebanyak 1 dari 5 gereja akan ditutup secara permanen karena lockdown. Wow, apakah dia memberikan alasannya, Doni? Dia mengakui bahwa pada awalnya, gereja-gereja menangani keadaan ini dengan cukup baik. Namun, ketika lockdown berlanjut, banyak hal berubah. Berikut adalah kutipan dari Kinnaman yang saya ingin Anda bacakan, Mario, yang menjelaskan dampak dari lockdown terhadap struktur organisasi. Dia mengatakan, gangguan yang terkait dengan pemberian atau persembahan dan mungkin sama pentingnya dengan semua itu adalah bahwa bahkan untuk gereja-gereja yang telah dibuka kembali, mereka melihat jumlah orang yang datang sudah jauh lebih sedikit. Jadi, membuka kembali sebuah gereja tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang mungkin Anda hadapi. Jadi, bahkan ketika perintah karantina wilayah sudah mulai dilonggarkan, gereja-gereja mendapati bahwa orang-orang tidak semuanya kembali ke gereja. Hal ini jelas memiliki dampak yang sangat besar bagi organisasi itu sendiri. Dia berkata, mereka menyadari bahwa hubungan yang mereka pikir jauh lebih dalam dengan jemaat ternyata tidak sedalam yang mereka harapkan. Itu hampir terdengar, saya tidak tahu, menuduh? Seolah-olah itu berkata bahwa jemaat meninggalkan gereja di saat gereja sedang membutuhkan. Anda mengerti apa yang saya maksud, Doni? Iya, saya mengerti. Namun saya berpendapat bahwa kegagalan itu bukan dari pihak anggota gereja, tetapi dari pihak para pemimpin gereja. Ketika dunia mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, justru pada saat itulah para pemimpin rohani perlu melangkah maju dan menjadi pemimpin. Namun, apa yang sebenarnya kita lihat terjadi? Berulang kali. Para pemimpin gereja membisu. Pada saat orang-orang membutuhkan kepemimpinan yang saleh, kepemimpinan itu diam, membisu. Mereka menyesuaikan diri. Paling banter, mereka tidak memahami tanggung jawab yang dilimpahkan kepada mereka. Yang terburuk, mereka tidak mau menerima tanggung jawab itu. Sebaliknya, mereka tetap diam. Mereka menyesuaikan diri. Clifford Hill menulis sebuah buku tentang masalah ini yang berjudul The Post-Pandemic Church.
Saya ingin Anda membaca penilaiannya tentang situasi ini dan saya pikir ini akan menjelaskan mengapa ketika gereja-gereja dibuka kembali, begitu banyak orang yang tidak datang kembali. Mereka berhenti beribadah. Nah, yang ini Mario, bacakan bagian yang sudah ditandai ini. Serangan pandemi yang berlarut-larut dan lockdown selama berminggu-minggu jelas membawa dampak yang sangat besar pada populasi di seluruh dunia, dan di Inggris penutupan sekolah dan terganggunya pendidikan dikatakan menyebabkan masalah kesehatan mental yang meluas di antara anak-anak dari segala usia, mulai dari anak usia prasekolah hingga mahasiswa. Seluruh generasi menderita, tidak hanya gangguan dalam pembelajaran formal mereka, tetapi juga dalam sosialisasi dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain secara pribadi, yang efeknya mungkin akan bertahan lama. Berbagai macam masalah menempatkan tuntutan yang luar biasa pada para pemimpin bangsa yang membutuhkan nilai-nilai moral dan rohani serta keterampilan politik dan ekonomi. Jika ada kebutuhan akan kepemimpinan gereja yang luar biasa, maka saat ini adalah saat yang tepat. Kebungkaman para pemimpin gereja dari semua denominasi terhadap isu-isu rohani yang paling penting pada masa itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pada generasi sebelumnya, mencari pertolongan dari Tuhan akan menjadi reaksi pertama terhadap suatu wabah. Tentunya bahkan dalam masyarakat kita yang didominasi oleh kaum humanis sekuler, seharusnya ada suara dari gereja sebagai perwakilan institusional dari Tuhan di dalam negara. Dan apakah kita menyaksikannya? Tidak. Hal yang cenderung kita lupakan adalah bahwa gereja adalah sebuah bisnis yang besar. Mereka mungkin mendeskripsikan misi mereka sebagai bisnis, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi bagi sebagian besar orang, keuntungan yang paling utama, keuntungan finansial, memang memiliki pengaruh. Ya, kita sudah sering melihatnya. Para pendeta, pastor, rabi, dan semua orang yang menerima gaji dari sebuah organisasi keagamaan memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Itulah mengapa sangat jarang ditemukan ada staf gereja yang bersedia tampil untuk memberitakan terang yang baru. Dan korupsi telah menjadi sebuah masalah yang didapati terjadi di dalam gereja. Sejak, jika kita mau jujur, korupsi itu sudah selalu menjadi masalah. Pada bulan Juni tahun 2020, Stephen Cottrell dipromosikan menjadi uskup agung yang baru di wilayah York. Ini adalah posisi yang sangat penting dalam gereja Inggris. Dia adalah orang kedua setelah uskup agung Canterbury. Ya, saya pernah mendengar tentang dia. Dia cukup terkenal karena pandangannya tentang lingkungan dan teologinya yang agak liberal. Pada bulan November tahun 2020, lockdown di sebagian besar negara mulai mengendur. Tetapi dampak finansial terhadap gereja-gereja sudah mulai terasa. Cottrell mengumumkan pada bulan itu apa yang dia sebut, katanya, sebuah visi untuk gereja Inggris di tahun 2020-an. Dia mengatakan bahwa visi tersebut akan berpusat pada Kristus dan berbentuk Yesus. Lebih sederhana, lebih rendah hati, lebih berani. Baiklah, kedengarannya tidak terlalu buruk. Begitulah seharusnya semua gereja bertindak. Apa masalahnya, Doni? Anda tahu pasti ada yang tidak beres, ya kan? Ya, sebut saja saya sinis. Tapi ya, jadi bagaimana prinsipnya itu bisa ditransfer dari cita-cita yang luhur dan mulia ke dunia nyata? Nah, pada bulan Februari tahun 2021, lebih banyak detail yang dirilis. Usut punya usut. Apa yang disebut visi yang berpusat pada Kristus, berbentuk Yesus, lebih sederhana, lebih rendah hati dan lebih berani, ini diterjemahkan ke dalam reformasi keuangan yang menghilangkan subsidi dari paroki-paroki miskin dan mengurangi jumlah klerus atau rohaniawan yang dipekerjakan di tingkat lokal. Pada saat yang sama, mereka menyalurkan sumber daya yang baru tersedia ke dalam pos-pos manajemen. Jadi, sumber daya dialihkan dari jemaat awam sambil merapikan sarang para pemimpin. Mengapa saya tidak terkejut? Sekali lagi, gereja adalah sebuah bisnis yang besar. Kita tidak perlu heran ketika para pemimpin lebih berfokus pada pelestarian organisasi daripada kebutuhan jemaatnya. Dan saya rasa banyak orang yang mulai menyadari hal itu. Dan itulah sebabnya, setelah lockdown, begitu banyak orang yang menolak untuk kembali ke gereja. Baiklah, mari kita jujur saja. Kita tidak perlu terkejut bahwa gereja-gereja gagal untuk melawan perintah dari para pemerintah. Semakin dekat kita dengan akhir zaman, semakin banyak gereja-gereja yang jatuh akan menyemburkan agenda si ular. Bahkan sekarang, gereja-gereja telah mengutip kitab Roma pasal 13 untuk mendukung ketaatan mereka pada mandat pemerintah. Bahkan sekalipun jika pemerintah itu salah. Dengarkan ini. Ini dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Yahwa, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Yahwa. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Yahwa, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, saya sadar bahwa banyak organisasi akan mengutip kitab Roma pasal 13 untuk menekan anggota mereka agar patuh kepada pemerintah. Tetapi hanya karena ayat tersebut dikutip dengan cara itu, bukan berarti mandat pemerintah menggantikan kehendak Yahwa yang telah diwahyukan. Lihatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar telah menjelaskan bahwa pada saat musik dibunyikan, semua orang harus sujud menyembah. 1
Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa saja berargumen bahwa mereka tunduk pada otoritas pemerintahan. Tetapi mereka tahu bahwa otoritas pemerintahan manusia berakhir ketika itu bertentangan dengan pemerintahan ilahi. Nah, kita tidak punya waktu untuk membaca seluruh ayat ini. Jadi mari langsung saja bacakan ayat berikutnya, Mario. Kitab Roma pasal 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika dia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pada dasarnya, taatilah hukum. Lakukan apa yang baik dan Anda tidak akan mendapat masalah dengan para penguasa. Kecuali tentu saja, para penguasa mencoba menegakkan hukum yang bertentangan dengan hukum Yahwa. Itulah yang masuk akal. Ya, itu benar. Jadi, kembali ke topik kita, Doni. Dengan ditutupnya gereja-gereja, begitu banyak gereja yang tidak akan pernah dibuka kembali. Lalu, di manakah atau bagaimanakah kondisi orang-orang percaya saat ini? Saya sangat meragukan bahwa mayoritas orang Kristen yang berhenti ke gereja sekarang telah menjadi ateis. Hanya karena mereka belum kembali ke gereja. Bukan berarti mereka tidak lagi menjadi orang percaya. Itu juga tidak berarti bahwa ada orang besar dan jahat di gereja yang menyakiti perasaan mereka. Iya. Saya rasa terlalu sering para pemimpin gereja suka menyalahkan orang-orang yang meninggalkan gereja. Dengan begitu mereka mengalihkan kesalahan, pertama, kepada jemaat lain karena katanya mereka tidak menjadi sama seperti Kristus. Dan kepada jemaat yang pergi karena katanya mereka sangat lemah dalam iman sehingga mereka pergi hanya karena masalah itu. Kenyataannya, hanya sedikit orang yang berhenti pergi ke gereja yang benar-benar didasari oleh perasaan yang terluka. Kebanyakan karena perubahan keyakinan. Atau mereka berhenti hadir karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan gereja yang tampaknya lebih tertarik pada kelangsungan hidup mereka sendiri ketimbang tugas khusus yang telah ditentukan oleh Yahwa. Hal ini tentu saja dapat dilihat di banyak gereja yang tetap diam saat krisis berlangsung pada masa-masa karantina atau lockdown. Oke, apakah Anda berpendapat bahwa banyak orang saat ini yang sudah kecewa dengan gereja? Tentu saja beberapa gereja turun tangan dan membantu, tetapi itu bersifat lokal dan individual. Pada umumnya, selama krisis beberapa tahun terakhir, gereja secara keseluruhan tetap diam dan jika kita mau jujur, tidak berdaya. Menurut Anda, apakah banyak orang yang kecewa dengan bagaimana semua ini dimainkan dalam berbagai organisasi gereja? Oh, tentu saja. Jika pernah ada waktu untuk menunjukkan kepemimpinan yang solid, kerohanian dalam bentuk praktis, maka itu adalah saat krisis ini. Namun, terlalu sering, gereja terlihat lebih fokus pada kelangsungan hidup organisasinya, ketimbang individu-individu yang ada di bangku jemaatnya. Pesan dari mimbar selalu, kami ada di sini untuk Anda. Tubuh Kristus ada di sini untuk Anda. Dan kami, sebagai pemimpin lokal yang mewakili tubuh Kristus, ada di sini untuk Anda juga. Anda dapat mempercayai kami. Namun ketika tekanan diberikan, ketika situasi semakin memanas, para pemimpin terlalu sering berdiam diri. Gereja-gereja ditutup, dan kelemahan batin mereka terungkap. Anda tidak dapat membangun kepercayaan di atas hal itu. Ketika, dalam sebuah krisis, iman Anda dikhianati. Jadi, apa yang Anda lihat sebagai jalan ke depan? Apa yang akan terjadi di masa depan, Doni? Ya, saya percaya Yahwa sedang membangkitkan sebuah gereja baru. Sebuah gereja yang akan melampaui institusi-institusi lama. Gereja yang akan memandang dia sebagai pemimpinnya. Gereja baru ini tidak akan tertutup bagi gereja lama. Saya kira Anda dapat menyebutnya sebagai para rohaniawan atau pengurus profesional. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang ingin dikaitkan dengan gereja lama tersebut. Apakah Anda berbicara tentang denominasi baru yang sebenarnya? Tidak. Saya berbicara tentang komunitas orang percaya yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Mereka tidak melihat kepada manusia untuk memberitahu mereka apa yang harus dipercayai karena mereka memiliki hubungan pribadi dengan Yahwa. Mereka memandang kepadanya dan kepada anak domba itu untuk mendapatkan bimbingan. Dan banyak dari mereka, karena keadaan, harus berjalan sendirian di dalam pandangan manusia. Tapi mereka semua akan menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Gereja anak sulung? Ya, benar. Ingatlah bahwa kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai gereja tidak benar-benar berarti gereja. Menurut definisi modern kita tentang kata tersebut. Mario, apa definisi modern untuk kata gereja? Nah, pada zaman sekarang, biasanya kata gereja mengacu pada sebuah organisasi, sebuah denominasi. Ya, benar. Tetapi kata aslinya sebenarnya adalah ekklesia. Ini dia. Saya sudah mencetak definisi ini dari Strong's New Expanded Dictionary. Tolong bacakan apa yang tertulis di sana, Mario. Baiklah, arti dari kata ekklesia secara harfiah sebuah panggilan. Nah, di sini dikatakan, kata ini menekankan pada sekelompok orang yang dipanggil untuk suatu tujuan khusus. Kata ini menunjuk pada jemaat baru di mana Yahusua adalah pendirinya. Dan dengan begitu menjadi jemaat yang diikat oleh ikatan rohani yang paling erat dan sama sekali tidak bergantung pada ruang dan waktu. Saya percaya bahwa orang-orang percaya yang tidak kembali ke organisasi yang berpegang teguh pada kesesatan justru berada di tempat yang diinginkan Yahwa. Dia memiliki rencana untuk generasi terakhir dari orang-orang percaya ini. Dan itu bukan untuk berada di dalam gereja-gereja yang telah jatuh, yang membentuk Babel. Tolong buka kitab Wahyu pasal 18. Ini adalah sebuah perintah untuk hari-hari terakhir. Mario, buka Wahyu 18 ayat 1 sampai ayat 5.
Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Babel adalah semua organisasi keagamaan yang telah menolak untuk mengikuti perkembangan terang, dan memilih untuk berpegang teguh pada kesalahan. Tetapi nubuatan menyatakan bahwa harinya akan datang, ketika Babel akan dihukum. Meninggalkan Babel adalah sebuah perintah ilahi. Sekarang banyak terjemahan modern yang menerjemahkan ayat 4 sebagai sebuah undangan. Mari, keluarlah kamu, hai umatku. Tetapi terjemahan yang baru saja Anda baca lebih akurat. Ini bukanlah sebuah undangan untuk meninggalkan satu gereja yang telah jatuh dan bergabung dengan gereja yang lain. Ini adalah sebuah perintah ilahi, sebuah keputusan kerajaan. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Dan ketika kita melakukannya, ketika kita mentaati perintah ilahi untuk meninggalkan institusi-institusi manusia dan hanya mengikuti suara Yahwa saja, Dia akan membimbing dan melindungi kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selama lockdown, ketika begitu banyak orang terjebak di rumah tanpa ada yang bisa dilakukan, ada banyak sekali meme lucu yang beredar, yang mengolok-olok berbagai aspek dari pengalaman kita bersama. Dan ada salah satu meme yang tidak bisa saya lupakan. Meme ini sangat sederhana, tidak ada gambar, hanya huruf atau karakter putih dengan latar belakang hitam yang berbunyi, semoga Anda hidup di masa-masa yang telah berlalu. Iya, tapi itu benar juga Mario. Ketika Anda bergumul melalui masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, Anda akan selalu merindukan masa lalu. Dan kita memang hidup di masa dengan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan peringatan yang wajar ini, di masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini akan terus berlanjut hingga kedatangan Yahuswa. Elohim Yahwa menggunakan kekacauan untuk membangunkan manusia akan realitas kekal yang mereka akan hadapi. Iya, memang benar. Ketika segala sesuatunya berjalan normal, kita cenderung menetap dalam kebiasaan kita yang nyaman. Ketika hidup berubah menjadi kacau, kita lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih cenderung berpaling kepada Bapa untuk meminta pertolongan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang karakter kita selain bahwa kita memiliki motif tersembunyi. Iya, begitulah. Tetapi meskipun demikian, Bapa dapat menggunakan hal itu untuk menarik kita kepadanya. Jadi, kembali ke apa yang telah kita bahas di segmen pertama tadi. Sekarang adalah sebuah waktu yang tepat untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan ibadah yang benar. Jika gereja Anda tidak pernah dibuka kembali, jangan langsung buru-buru mencari gereja yang baru. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari Babel. Dan jika Anda merasa kecewa dengan cara gereja Anda menangani krisis beberapa tahun terakhir, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Roh Kudus sedang menarik Anda menjauh dari struktur yang korup. Anda tidak membutuhkan mereka untuk menopang iman Anda ketika Anda sendiri memiliki Bapa. Ketika kita berbicara tentang gereja rumah, keluarga saya dan saya seperti yang Anda ketahui, Doni, sekarang melakukan gereja di rumah, tetapi saya akui bahwa ketika kami pertama kali mendiskusikannya, saya merasa bahwa ide ini agak berlebihan. Pada gereja sebelumnya, Anda dapat pergi, duduk di bangku, dan mendengarkan orang lain berkhotbah. Anda bisa duduk dan mendengarkan berbagai pemimpin berbicara tentang pelajaran, sambil anak-anak Anda di ruangan lain mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk melakukan gereja di rumah, semua tanggung jawab itu, mulai dari memfokuskan perhatian anak-anak, mengajar, membuat ajaran Anda menarik, semua itu berada di pundak Anda dan pasangan Anda. Anda tidak bisa bersantai dan melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Kondisinya tentu akan lebih mudah jika hanya Anda berdua. Tetapi jika Anda sudah berkeluarga, hal itu bisa sangat sulit. Iya, benar. Dan bahkan jika Anda masih single, saya tidak akan terlalu cepat berasumsi bahwa akan lebih mudah jika Anda sendirian. Benar, Anda tidak bertanggung jawab untuk mengajar orang lain. Tetapi terkadang di dalam hati, kita akan merindukan apa yang kita sebut pengalaman beribadah,
yang kita harapkan kita alami saat beribadah bersama-sama dengan sesama orang percaya yang lain. Jadi jika Anda tidak memiliki teman untuk beribadah, maka secara emosional akan terasa ada sesuatu yang hilang. Anda akan bertanya, apakah ini masih disebut beribadah? Jika saya hanya duduk di meja dapur ini sendirian sambil membaca Alkitab? Ya, itu poin yang bagus. Saya kira kita semua mengandalkan hal-hal yang terlihat seperti ini. Hal-hal eksternal. Katakanlah seperti itu. Seperti ditemani dengan sesama jemaat, musik yang mengalun, bangunan yang mengesankan, jendela-jendela yang indah dan patung-patung dan lain-lain. Kita merasa membutuhkan semua itu untuk memberi kita perasaan beribadah. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utamanya, ya kan? Ya, bukan. Kita tidak tahu apakah sebelum kemah suci di padang gurun itu dibuat, apakah umat Yahwa yang sejati pernah memiliki bangunan yang didedikasikan khusus untuk beribadah. Yang pasti Adam dan Hawa serta keturunan langsung mereka sampai dan termasuk Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Semuanya hanya bergereja di rumah. Dan bahkan ketika mereka sudah memiliki kemah suci, bangsa Israel tidak semuanya datang berdesakan di sekelilingnya dan berusaha keras untuk mendengarkan Musa berkhotbah setiap minggu. Ya, bisakah Anda bayangkan jutaan orang berkerumun cukup dekat untuk mendengarkan satu orang tanpa mikrofon atau pengeras suara berkhotbah selama 1 jam? Tapi Anda benar. Bahkan dengan adanya kemah suci, mereka semuanya masih tetap beribadah di rumah. Kita memiliki perintah yang sangat jelas tentang hal itu. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 16. Ini adalah saat di mana Yahwa memberi mereka mana dan menyuruh mereka mengumpulkannya selama 6 hari, tetapi pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkannya 2 kali lipat karena tidak akan ada mana yang akan diturunkan pada hari Sabat. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan kepada bangsa Israel dengan cara yang sangat nyata untuk menghormati hari Sabat. Dan yang menarik di sini adalah bahwa selain tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan, mereka juga harus tetap berada di rumah. Jadi Anda lihat, itu adalah hari ibadah. Dan mereka diminta untuk tetap tinggal di rumah sebagai bagian dari perintah untuk tidak melakukan pekerjaan pada hari itu. Kita tahu kisahnya, beberapa orang yang keras hatinya keluar pada hari Sabat dan tetap berusaha untuk berkumpul. Mari kita baca apa yang terjadi. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai ayat 30. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Yahwa berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Yahwa telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Jadi pada awalnya, beribadah di rumah mungkin tidak terasa seperti pengalaman beribadah yang biasa Anda lakukan saat pergi ke bangunan gereja yang mewah. Tetapi sebenarnya bentuk ibadah rumah seperti ini lebih dekat dengan tujuan awal Yahwa terkait peribadatan, yang hanya merupakan komunikasi antara setiap jiwa individu dengan dirinya sendiri. Dan bukan hanya pada zaman perjanjian lama, Doni. Di zaman perjanjian baru juga. Dengarkan ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13. Pada hari Sabat, kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi, Doni dan para pendengar, berkumpul di alam terbuka, di tepi sungai, merupakan kebiasaan orang-orang percaya mula-mula. Namun, bagi sebagian besar orang percaya modern, hal ini merupakan pengalaman yang benar-benar baru dan bahkan tidak nyaman. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan sehingga hampir terasa seperti bukan penyembahan yang sesungguhnya. Oke, Doni. Mari kita bahas cara-cara untuk membuat ibadah menjadi istimewa dan bermakna bahkan ketika kita beribadah di rumah. Menarik sekali Anda mengatakan bahwa gereja di rumah dapat menjadi sebuah pengalaman yang tidak nyaman pada awalnya, dan Anda benar. Kami juga mengalami hal yang sama. Namun kemudian kami menyadari bahwa ternyata selama ini kami telah mengandalkan hal-hal eksternal, tampilan luar, untuk membuat kegiatan beribadah itu menjadi terasa beribadah. Musik-musik yang indah dan mendengarkan seseorang berkhotbah? Itu semua. Tapi juga, Anda tahu, berdandan, pergi ke suatu tempat yang tidak kita kunjungi setiap hari, terkadang dengan hidangan makanan yang istimewa, mengenakan pakaian yang tidak biasa kita kenakan sehari-hari. Tetapi jika kita benar-benar jujur, semua detail ini juga membuat hari beribadah itu menjadi sebuah beban. Setelah bekerja keras selama seminggu penuh, menjelang Sabat, Anda pun mulai berusaha membuat rumah terlihat sempurna, dan mengatur pakaian agar juga terlihat sempurna, yang dilengkapi dengan hidangan makanan sebelum hari Sabat tiba. Itu semua adalah hal-hal yang menegangkan dan sulit, bahkan melelahkan. Dalam kondisi tertentu, ketika pekerjaan Anda tidak selesai tepat waktu, maka Anda pun tetap bekerja pada hari Sabat untuk mencoba menyelesaikan apa yang tidak dapat Anda selesaikan selama seminggu itu. Ya, sehingga Anda pun merasa bahwa Anda harus mengubah seluruh definisi Anda tentang apa itu ibadah, ya kan? Ya, menurut saya lebih tepat jika dikatakan bahwa kita harus kembali kepada definisi asli dari ibadah. Setelah kami memulai bergereja rumah dan belajar untuk kembali kepada bentuk peribadatan atau penyembahan yang benar, istri saya mengakui bahwa
Terutama ketika anak-anak masih kecil. Hari Sabat terasa begitu berat baginya, sehingga dia diam-diam merasa takut. Bukan karena dia tidak mengasihi Yahwa, atau karena dia tidak menyukai hari Sabat. Bukan. Tetapi karena pemahaman tradisi tentang apa yang dimaksud dengan ibadah yang benar, membuat hari itu sangat melelahkan baginya. Tentu saja, saya juga telah ikut membantu. Tetapi intinya adalah tradisi-tradisi buatan yang kita samakan dengan ibadah ini jauh berbeda dengan ibadah yang benar dan murni menurut Alkitab. Oke, jadi apakah ibadah yang sejati itu, Doni? Bagaimana kita dapat mencapainya di rumah, baik dengan keluarga atau saat kita sendirian? Baiklah, ambil kamus Anda di sana dan carilah kata penyembahan. Dan sementara Anda mencarinya, saya juga akan mencarinya di dalam kamus Alkitab. Oke, bagaimana penyembahan didefinisikan di situ? Di sini tertulis, terutama merupakan tindakan memberikan penghormatan ilahi kepada Yang Maha Kuasa, atau penghargaan yang diberikan kepadanya dalam praktik-praktik keagamaan yang terdiri dari puji-pujian, pengakuan dosa, doa-doa, ucapan syukur, dan sejenisnya. Dalam bahasa Ibrani, kata tersebut adalah shaka. Di sini dikatakan shaka, menggambarkan tindakan membungkuk sebagai penghormatan oleh orang yang lebih rendah di hadapan penguasa yang lebih tinggi. Itu adalah istilah umum untuk datang ke hadapan Yahwa dalam penyembahan. Salah satu kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penyembahan juga berarti bersujud. Kata Yunani lainnya berarti menghormati atau menunjukkan kesalehan. Sementara kata lainnya lagi berarti melayani Yahwa. Dalam semua arti tersebut, apakah ada, walaupun kecil, penyembahan yang mengharuskan adanya unsur seperti sebuah kelompok mengikuti tatanan layanan modern dalam bangunan tertentu yang dikhususkan untuk beribadah? Tidak. Jadi, hal pertama yang perlu kita ingat, penyembahan adalah memberikan penghormatan kepada Yahwa sebagai Bapa dan Pencipta kita yang penuh kasih. Hal ini dapat dilakukan di ruang tamu, berlutut di samping tempat tidur, dengan Alkitab di meja dapur, atau di atas tikar di sebuah taman. Hal yang penting bukanlah lingkungan sekitar Anda, tetapi apa yang terjadi di dalam hati Anda. Itulah mengapa saya percaya bahwa penting untuk menggunakan waktu-waktu kudus untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Yahwa. Ya, kita perlu tetap berusaha untuk melakukan renungan pribadi selama seminggu. Tetapi hari Sabat itu istimewa. Hari Sabat menggabungkan perintah untuk tidak bekerja dengan perintah untuk beribadah secara aktif. Oke, tapi seperti apa bentuknya, Doni? Katakanlah Anda memiliki keluarga, anak-anak. Bagaimana melakukannya di rumah? Secara tradisi, menurut cara saya dan istri saya dibesarkan, kami percaya bahwa untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yahwa, kami harus mengenakan pakaian terbaik kami. Tetapi hal itu membutuhkan perawatan, penyetrikaan, persiapan yang dapat melelahkan di akhir minggu yang panjang. Jadi, agar hari Sabat menjadi peristirahatan sejati yang memungkinkan Anda untuk fokus pada waktu Anda bersamanya, tidak masalah jika Anda harus berpakaian yang sederhana. Tidur yang cukup pada malam sebelumnya agar Anda dapat bersabat dengan baik pada jam-jam suci lebih penting daripada begadang untuk menyetrika kemeja atau gaun dan lain-lain, ya kan? Ya, benar sekali. Bukankah menarik untuk mengetahui fakta bahwa ketika kita mengikuti tradisi manusia, prioritas kita menjadi serong? Dalam hal beribadah, Anda tentu saja dapat mendengarkan khotbah jika Anda mau. Atau Anda dapat memilih sebuah tema dalam Alkitab dan mencari ayat-ayatnya di seluruh Alkitab. Pilihlah sesuatu yang membangun iman, seperti kasih setia Yahwa, atau kesediaannya untuk menolong, atau bahkan topik tentang iman itu sendiri. Anda dapat menenun kisah-kisah Alkitab untuk anak-anak yang mengilustrasikan aspek-aspek karakter ilahi ini. Ya, anak-anak saya sangat menikmati kuis-kuis Alkitab. Kami mengajukan pertanyaan kepada mereka dan jika mereka tidak tahu jawabannya, mereka harus mencarinya. Sangat menyenangkan dan mereka belajar sambil bersenang-senang. Dan ini tidak harus duduk-duduk di kursi yang tidak nyaman dengan sandaran yang lurus di ruang tamu Anda. Jika cuaca memungkinkan, bawalah keluar. Bawalah ke alam terbuka. Berjalan-jalan di alam. Melihat karya Yahwa sebagai seorang seniman selalu menyegarkan. Ya, Anda dapat merasakan hubungan yang nyata dengan Yahwa di alam yang sulit dirasakan di tengah-tengah bangunan, di trotoar, atau di dinding tembok. Saya kira yang ingin saya tekankan kepada para pendengar kita adalah bahwa tidak ada cara yang bisa disebut paling benar untuk beribadah di rumah atau beribadah sendirian. Saya tahu pada awalnya hal ini dapat mengintimidasi. Itu terjadi pada saya dan saya adalah seorang pembicara publik yang berpengalaman. Tapi inti dari semuanya adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, satu hal yang sangat dinikmati oleh keluarga saya adalah meluangkan waktu untuk mengingat dan bersyukur atas berkat-berkat yang telah kami terima selama seminggu. Dan Anda bahkan dapat melakukan ini juga saat Anda sendirian. Ambillah sebuah buku catatan dan tulis doa-doa yang dijawab atau berkat-berkat yang Anda alami. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk meningkatkan iman dengan mencatat hal-hal seperti itu, Doni. Itu bagus, indah sekali. Selain itu, hari Sabat, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia, adalah waktu yang tepat untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan lebih banyak terang. Ada kedalaman yang luar biasa di dalam kitab suci. Kita bahkan masih akan menemukan kebenaran-kebenaran baru di sepanjang kekekalan.
Menghabiskan waktu Sabat untuk mempelajari Alkitab secara mendalam sendirian atau bersama orang lain sangatlah bermanfaat. Dan Anda tidak membutuhkan seorang pendeta atau imam atau rabi untuk menafsirkan kitab suci untuk Anda dan memberitahu Anda apa yang harus Anda percaya. Dan saya pikir itu adalah salah satu kepercayaan terbesar dan paling berbahaya yang kita serap dari agama-agama yang terorganisir. Para pendengar, dengarkan ini. Ini dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Di sini Kristus berbicara sebelum peristiwa di Taman Getsemani. Dia berbicara kepada para murid. Dia berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Iya, Roh kebenaran, Roh Yahwa sendiri yang akan mengajar kita. Kita tidak akan membutuhkan manusia. Tentu saja mereka dapat memberikan ide-ide baru kepada kita, tetapi ketika kita harus benar-benar meyakinkan hati kita tentang mana yang benar dan mana yang salah, maka itu adalah tugas Roh Kudus, bukan manusia. Sangat benar. Kami memiliki seri artikel 3 bagian di situs web kami yang berisi banyak informasi tentang perlunya meninggalkan agama-agama yang terorganisir. Semuanya, tanpa terkecuali. Dan ada juga berisi hal-hal khusus tentang bagaimana beribadah di rumah. Baik dalam kelompok-kelompok kecil, hanya dengan keluarga Anda, atau bahkan jika Anda hanya sendirian. Saya ingin mendorong para pendengar kita untuk mencari seri tersebut. Judulnya, Keluarlah Daripadanya, Hai Umatku. Dan sekali lagi ada 3 bagian dalam seri ini. Sekarang saya ingin menggunakan menit-menit penutup kita untuk membahas sebuah ayat yang sangat penting dalam Alkitab. Ada di kitab Yesaya pasal 58. Seluruh pasal ini sangat bagus. Ayat 11 menjanjikan bahwa Yahwa akan menuntun engkau senantiasa. Dan itu sangat menggembirakan. Nah, Mario, sekarang saya ingin Anda membaca 2 ayat terakhir. Ayat-ayat ini menyatukan apa itu penyembahan yang benar dan berisi janji yang sangat indah bagi mereka yang pada hari-hari terakhir ini mengindahkan panggilan untuk melarikan diri dari Babel. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabatku, apabila engkau menyebutkan hari Yahwa hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Kita hidup di masa dengan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kita tidak perlu takut. Yahwa mengetahui kekacauan yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan Dia membangkitkan suatu umat yang akan mengikuti bimbingannya. Bukan mengikuti bimbingan manusia, tetapi mengikuti Yahwa secara langsung. Kita memiliki kesempatan untuk meyakinkan orang-orang dengan pesan tentang kasih Yahwa kepada orang-orang berdosa dan kerajaan yang akan datang yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi, marilah kita melakukannya. Mari kita mengikuti anak domba itu kemanapun dia memimpin, karena disitulah kita akan merasa paling aman dan bahagia. Melakukan kehendak Yahwa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika Yahwa benar-benar sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, lalu mengapa poligami diizinkan di zaman Alkitab? Lagi pula, karena Israel dimulai sebagai negara teokrasi dengan Yahwa sebagai raja mereka. Mengapa Dia tidak melarangnya? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan perlu dijawab, terutama karena beberapa orang percaya saat ini dalam mencari kebenaran yang terlupakan dalam Perjanjian Lama, mengklaim bahwa poligami seharusnya diperbolehkan karena itu Alkitabiah. Tapi benarkah demikian? Yang benar adalah hukum Musa, seperti yang tercatat dalam kitab Imamat pasal 18, sebenarnya melarang poligami. Kebenaran adalah kebenaran, terlepas daripada abad berapa Anda hidup atau pada budaya mana Anda telah dilahirkan. Dan tentu saja hukum ilahi melampaui semua perbedaan budaya. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, dengarkanlah program radio kami yang berjudul Poligami dan Hukum Taurat. Program radio lain yang telah tayang juga dapat Anda dengarkan di situs web kami di worldslastchance.com dan di channel YouTube kami. Sekali lagi, carilah episode radio yang berjudul Poligami dan Hukum Taurat. Karena Yahwa tetaplah sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita pada hari ini datang dari negara yang mengembangkan pakaian luar angkasa pertama untuk para astronot. Pada tahun, Anda siap? 1935. Wow, saya tidak tahu eksplorasi ruang angkasa telah mencapai titik itu di tahun 1930-an. Ya, sebenarnya Jerman sangat tertarik untuk mengembangkan bentuk-bentuk penerbangan baru. Jadi saya akan memilih Jerman. Ted, terima kasih sudah bermain. Anda tidak memenangkan sikat gigi gratis. Sikat gigi gratis. Seharusnya hadiah imajinernya lebih baik dari itulah. Uni Soviet mungkin? Bukan. Amerika Serikat? Nah, Anda sekarang hanya menebak-nebak saja. Ya, jelas. Jadi negara manakah yang mengembangkan pakaian luar angkasa pertama untuk para astronot? Percaya atau tidak, itu adalah Spanyol. Wow, saya tidak akan pernah menduga hal itu, Mario. Ya, menarik, ya kan? Oke. Juan Pablo dari Malaga bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang fakta bahwa beberapa orang tampaknya menjalani hidup yang penuh pesona, meskipun mereka adalah orang berdosa? Secara khusus, sepertinya Yahwa memberkati mereka dan mereka bahkan bukan orang percaya. Kakak ipar saya bahkan tidak berpura-pura menjadi seorang Kristen, namun tampaknya segala sesuatu dalam hidup selalu mendukungnya. Mengapa Yahwa mau memberkati orang-orang seperti dia? Pertanyaan yang menarik. Saya rasa kita semua pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Hanya saja mungkin tidak semua dari kita memiliki keberanian seperti Juan Pablo untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Tetapi itu adalah pertanyaan yang wajar. Jawabannya saya yakin dapat ditemukan di dalam khotbah di bukit. Mario, tolong buka kitab Matius pasal 5 dan bacakan ayat-ayatnya. Oke. Baiklah, tolong mulai dari ayat 43 dan mari kita baca seluruh bagian dari pasal ini. Baiklah, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di sini, Kristus mengaitkan kesempurnaan dengan berbuat baik kepada orang lain, baik kepada teman maupun kepada musuh. Menurut Anda, Doni, apakah ini tidak menunjukkan bahwa Yahwa membiarkan dosa? Tidak sama sekali. Beginilah cara kita sebagai orang berdosa berpikir. Kita beralasan, saya akan menunjukkan kebaikan kepada teman-teman saya. Saya akan menolong mereka yang saya sukai. Saya akan menerima mereka yang teologinya sama dengan saya. Tetapi coba pikirkan, jika Yahwa menahan berkatnya dari orang-orang berdosa, maka tidak akan ada lagi yang bisa diberkati olehnya. Iya, saya kira itu benar. Ya, memang itu benar, ya kan? Kita cenderung mengurutkan atau meranking dosa dan menganggap bahwa ada beberapa dosa yang lebih berat daripada yang lain. Dan tentu saja, dosa-dosa saya tidak pernah seberat dosa-dosa Anda. Hei, menurut saya sebaliknya, Doni. Tapi serius, saya mengerti apa yang Anda maksud. Dan secepat itu pula kita jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani, ya kan? Yahwa menyediakan berkat-berkatnya secara umum bagi semua orang untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tapi lebih dari itu, poin ini sampai ke inti dari pesan Injil. Bukalah kitab Roma pasal 5 dan bacalah ayat 6 sampai ayat 8. Kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Apa yang dikatakan di situ? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sangat sering berbicara tentang kasih karunia ilahi, tetapi kebanyakan orang memperkatakan kata tersebut tanpa benar-benar mengetahui definisinya. Kasih karunia didefinisikan sebagai kebaikan yang tidak pantas atau tidak layak diterima. Kita semua telah menerima berkat-berkat Yahwa, dan bagi setiap orang dari kita, berkat-berkat itu sesungguhnya tidak layak kita terima. Apakah Anda ingat perumpamaan Kristus tentang gandum dan ilalang? Ada pelajaran yang membahas masalah ini dalam perumpamaan tersebut. Mari kita lihat. Saya rasa ada di kitab Matius pasal 12. Bukan, Doni. Kitab Matius pasal 13. Anda ingin saya membaca seluruh perumpamaan ini? Boleh. Mari kita bahas sesuai konteksnya. Yahusua membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekali lagi, Yahwa memberkati semua orang. Karena jika tidak, maka seluruh umat manusia tidak akan ada yang selamat. Tetapi seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan ini, akan tiba waktunya ketika pemisahan akan terjadi. Namun sampai saat itu tiba, keduanya diizinkan untuk bertumbuh. Dan mereka diizinkan untuk bertumbuh bersama, hingga masa penuaian tiba. Dengan pengecualian Yahusua, setiap manusia yang pernah hidup telah menjadi penerima kasih karunia ilahi, sebuah nikmat yang sesungguhnya tidak pantas dan tidak layak untuk diterima. Dan jika kita, sebagai penerima berkat yang begitu kaya dan seharusnya tidak layak kita terima, bagaimana mungkin kita bisa mendendam ketika Yahwa memberkati orang lain yang sama tidak layaknya, meskipun mungkin di bidang yang lain? Ya, itu penekanan yang bagus, Doni. Ini tidak berarti bahwa dalam banyak kesempatan, nampaknya tidak akan ada konsekuensi atas pilihan yang buruk. Sebagai contoh, dalam kitab suci, kita memiliki banyak kisah yang sangat akurat mengenai kehidupan manusia yang bisa saja melakukan kesalahan dan kisah mengenai konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka yang buruk. Alkitab tidak ditulis untuk menyanjung siapapun. Kita dapat melihat, misalnya, dalam kehidupan Daud, ada banyak konsekuensi dari pilihan-pilihan yang salah. Ya, dia adalah seorang yang berkenan di hati Yahwa, tetapi dia juga melakukan banyak kesalahan. Ya, dan dia membayar mahal untuk kesalahan-kesalahan itu, Doni. Benar. Saya pernah berkata di episode sebelumnya bahwa Daud memiliki 8 istri, tetapi sebenarnya Alkitab hanya menyebutkan 8 orang istrinya. Saya sudah menelitinya. Dia sebenarnya memiliki lebih dari itu. Dan lihatlah apa yang terjadi pada keluarganya. Salah satu putranya memperkosa saudara tirinya. Saudara laki-laki kandung dari perempuan yang diperkosa itu, Absalom, membunuh saudara tirinya yang telah memperkosa saudari kandungnya, dan kemudian memimpin sebuah kudeta untuk merebut tahta dari ayahnya. Anak laki-laki lainnya juga berperang melawan saudara tirinya untuk memperebutkan tahta. Rumah tangga mereka bukanlah rumah tangga yang bahagia. Dan sebagian besar dari ketidakbahagiaan ini merupakan hasil dari konsekuensi pilihan-pilihan Daud yang buruk. Salah satunya adalah poligami. Tetapi jika Yahwa hanya memberikan berkatnya kepada orang-orang yang tidak berdosa, maka tidak seorang pun dari kita yang akan diberkati. Ya, itu penekanan yang bagus, Doni. Jadi, mari kita bersyukur atas anugerah ilahi dan tidak mendengki orang lain yang juga merupakan penerima anugerah tersebut. Baiklah, Doni, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi, tapi tolong kali ini berikan jawaban yang singkat saja. Baiklah, asalkan pertanyaannya juga pertanyaan singkat. Oke, mari kita lihat. Sundar dari Kochi, India berkata, salam saudara-saudara dalam nama Yahusua. Saya adalah anggota dari sebuah kelompok pendalaman Alkitab kecil dan kami telah mempelajari kehidupan Kristus dengan tujuan untuk meneladani Dia. Pertanyaan kami adalah, menurut Anda, apakah perbedaan terbesar antara Kristus dan orang-orang Kristen saat ini? Pertanyaan yang sangat dalam. Saya harus mengatakan bahwa perbedaan terbesar antara Sang Juru Selamat dan para pengikutnya saat ini adalah bahwa Yahusua menerima orang-orang berdosa, sedangkan orang-orang Kristen cenderung menghakimi orang-orang berdosa. Wow, itu adalah dakwaan yang cukup serius, ya kan? Iya, tentu saja saya sedang menyatakannya secara umum. Karena beberapa pengikut Kristus adalah orang-orang yang paling penyayang dan baik hati. Namun ada kecenderungan di antara banyak orang Kristen untuk menghakimi dan menolak orang berdosa, atau mereka yang dipandang sebagai orang berdosa, yang merupakan kebalikan dari tindakan Yahusua. Ya, keluhan utama orang-orang Farisi terhadapnya adalah bahwa dia menerima orang-orang berdosa. Mereka ingin dia menolak orang-orang berdosa seperti yang mereka lakukan. Ya, tentu saja. Mereka bersikap seperti itu karena kesombongannya. Sikap seperti itu membuat hati yang sudah jatuh merasa lebih baik pada diri sendiri. Karena dalam kondisi seperti itu, di mata kita sendiri, kita dapat melihat diri kita lebih unggul daripada si jorok malang yang ada di sana. Lucu dan menyedihkan pada saat yang bersamaan, Doni. Tapi itu memang benar. Ya, memang benar. Dan Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, seberapa besar kerugian yang telah terjadi pada kebenaran karena, katakanlah, orang tua tidak mengakui bahwa anak mereka gay. Atau mungkin mereka tidak secara langsung menolaknya, tapi mereka mengatakan, saya mengasihi kamu. Tapi itu adalah dosa yang tidak dapat saya terima. Adakah tempat di dalam Injil di mana Kristus tercatat mengatakan hal itu kepada orang-orang berdosa yang datang kepadanya? Apakah Anda melihat dia berkata kepada wanita yang tertangkap basah berzina, aku mengasihi engkau, tapi aku membenci dosamu? Atau bagaimana dengan Zakeus? Aku mengasihimu Zakeus, tetapi tidak. Aku tidak bisa datang makan di rumahmu hari ini. Jika saya melakukannya, itu akan memberi kesan bahwa saya menyetujui profesimu. Aku memang mengasihi engkau, tapi aku menolakmu karena dosamu. Berapa banyak orang berdosa yang akan datang kepada Kristus jika dia berbicara seperti itu? Nah, yang saya perhatikan adalah bahwa seringkali orang Kristen saat ini akan berusaha keras untuk mengatakan hal itu kepada seseorang yang mereka anggap sebagai orang berdosa dan menyebutnya sebagai bersaksi. Tetapi kasih dan penerimaan Yahwa seperti yang terlihat dalam kasih dan penerimaan Yahusua
Itulah yang menarik orang-orang yang berdosa, Doni. Dan bahkan hal ini terjadi bukan hanya pada masalah besar seperti homoseksualitas. Orang Kristen cenderung menolak semua orang yang tidak setuju dengan keyakinan mereka. Mungkin satu pasangan yang sudah yakin untuk menjalani gaya hidup vegan, mereka tidak makan daging. Mario, biasanya apa produk sampingan yang paling sering muncul dari memilih gaya hidup vegan? Terkadang ada yang menghakimi orang Kristen lain yang makan daging sebagai orang-orang duniawi. Ya, begitulah. Jika Anda bersikap konservatif, maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar Anda akan Anda anggap sebagai sesuatu yang duniawi. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Mungkin seorang Kristen tidak melihat ada yang salah dengan memakai perhiasan. Melihat orang Kristen lain yang memilih untuk tidak mengenakan perhiasan terlalu sering akan menimbulkan anggapan yang meremehkan bahwa orang Kristen lain tersebut adalah orang yang legalistik dan berusaha untuk masuk surga dengan menolak penggunaan perhiasan. Intinya adalah jangan menghakimi. Ya, itu bukan bagian kita. Itu bukan tugas kita. Adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan, bukan kita. Sebagai orang Kristen, kita memiliki hak istimewa yang diberikan Yahwa untuk mengikuti anak domba itu kemanapun dia memimpin. Tapi terlalu sering kita lupa bahwa kita semua memulai dari titik yang berbeda. Sehingga cara saya dipimpin mungkin sangat berbeda dengan cara Anda dipimpin. Tetapi tujuan kita adalah sama. Saya pikir hak istimewa lain yang diberikan Yahwa adalah kebebasan untuk mengikuti keyakinan pribadi kita. Sebagai contoh, beberapa orang Kristen yang sangat tulus dan taat percaya bahwa wanita harus menutupi rambut mereka. Yang lainnya percaya bahwa baik pria maupun wanita harus menutupi rambut mereka. Sementara banyak yang tidak percaya bahwa hal itu perlu. Dan mereka semua sama-sama taat dan sama-sama berkomitmen untuk mengikuti kebenaran. Benar, kebebasan beragama yang sejati, kebebasan keyakinan yang sejati, memungkinkan kita masing-masing untuk mengikuti roh sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan seperti yang Anda sudah katakan, Doni, ini mungkin terlihat berbeda karena kita semua memulai dari titik yang berbeda, tetapi roh yang sama menuntun kita semua ke titik akhir yang sama. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Ketika kita belajar, atau saya harus mengatakan, khususnya ketika kita belajar, kita semua dapat mengubah pandangan kita ketika lebih banyak terang yang datang kepada kita. Saya ingat satu poin doktrin yang ketika pertama kali disampaikan kepada saya menolaknya. Bukti-bukti yang mendukung perubahan itu sama sekali tidak meyakinkan saya. Sekitar 3 tahun kemudian, kebenaran yang sama datang lagi kepada saya. Dan kali ini saya menerimanya, karena bukti-bukti yang disajikan sudah jauh lebih logis dan meyakinkan. Sekarang, apa yang akan terjadi jika ketika saya menolaknya pertama kali, rekan-rekan saya sesama orang Kristen berpaling dari saya, mengibaskan debu dari sepatu mereka, dan mencela saya karena menolak terang yang baru? Menurut Anda, apakah hal itu akan mengilhami saya untuk lebih memperhatikannya atau menerimanya? Hampir tidak. Menurut saya, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mau mempertimbangkannya lagi jika perlakuan yang Anda terima seperti itu. Ya, tepat sekali. Untungnya, saudara yang membagikan terang ini kepada saya memiliki kebijaksanaan untuk menyerahkan penginsafan kepada Roh Yahwa. Dia berdoa untuk saya. Tentu saja. Tetapi dia terus memperlakukan saya dengan kebaikan dan rasa hormat orang Kristen. Dia tidak menganggap saya tersesat karena tidak menerima apa yang dia ketahui pada saat itu sebagai kebenaran. Jika kita menyerahkan tugas menginsafkan kepada Roh Kudus, kita akan bebas untuk bersikap baik, mengasihi, dan menerima. Dan kemudian, kita akan menjadi seperti Yahusua, tidak menghakimi atau mencela orang-orang berdosa, tetapi menerima mereka dan mencurahkan kasih Bapa kepada mereka. Kata-kata yang bagus. Saya suka sudut pandang Anda, Doni. Baik para pendengar, terus kirimkan pertanyaan, komentar, dan permohonan doa Anda. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Selanjutnya, di segmen berikutnya akan hadir janji harian Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada malam hari pada tanggal 13 Agustus tahun 2014, Sao Sihan menerima kabar buruk bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Sao sangat panik dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia takut pada kemungkinan suaminya akan meninggal sebelum dia sempat menemuinya. Di tengah kepanikannya, dia tiba-tiba teringat akan Ayub. Apapun yang terjadi pada diri Ayub, dia tetap setia kepada Yahwa. Sao bertekad pada saat itu bahwa dia juga akan tetap setia kepada Yahwa, terlepas dari apapun yang dia beri atau yang dia ambil darinya. Sambil menundukkan kepalanya dia berdoa,
segala sesuatu ada di tanganmu, dan apakah ada atau tidak ada harapan bahwa suamiku akan pulih, aku meminta agar engkau menjaga hatiku agar tidak menyalahkanmu. Saya ingin tunduk pada pengaturan dan rencanamu, dan mempercayakan suamiku ke dalam tanganmu. Setelah menyerahkan masalah ini kepada Yahwa, Saul merasakan kedamaian memenuhi hatinya. Di rumah sakit, dokter mencoba mempersiapkan keluarga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Luka-lukanya terlalu parah. Dokter menjelaskan, jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia memiliki kemungkinan 99% mengalami mati otak. Selain itu, Anda harus menyediakan 200.000 yuan untuk membayar perawatan medisnya di sini. 200.000 yuan adalah jumlah uang yang sangat besar. Itu sekitar 420 juta rupiah. Bahkan jika Saul bisa mendapatkan uang tersebut, tidak ada jaminan bahwa suaminya akan hidup. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, kemungkinan besar dia akan mengalami mati otak. Jika dia hidup namun tetap mati otak, bagaimana dia bisa merawat suaminya sambil terus mendukung kehidupan putranya? Kemudian sekali lagi, dia teringat akan Yahwa. Ketika bangsa Israel kehabisan makanan dan air, Yahwa memenuhi kebutuhan mereka. Jika Yahwa bisa melakukan itu untuk mereka, Saul berpikir dia juga bisa menjaga keluarganya. Seminggu berlalu dan suami Saul masih belum sadar. Seorang dokter mengatakan jika suaminya tidak sadar dalam 2 hari ke depan, dia harus dipindahkan ke rumah sakit lain untuk menjalani operasi pada tulang pahanya. Tanpa operasi, dia akan mengalami cacat permanen. Pemindahannya ditambah dengan biaya operasi akan memakan biaya sebesar 400.000 yuan. Itu sekitar 840 juta rupiah. Dan dengan uang sebanyak itu, tetap tidak ada jaminan bahwa suaminya itu masih tetap bisa hidup. Sekali lagi, Saul merasa kewalahan. Teman dan keluarga yang tahu bahwa sangat kecil kemungkinannya bagi Saul untuk bisa membayar mereka kembali, menolak untuk meminjamkan uang kepadanya. Saul sejujurnya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus berpaling. Namun, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya, dia mencurahkan masalahnya kepada Yahwa. Dia merasa bahwa selama dia terus mengandalkan Yahwa, maka Yahwa akan terus membimbingnya. Saul kembali ke rumah untuk mencoba mencari cara untuk mengumpulkan uang. Tak disangka, pamannya setuju untuk meminjamkannya sejumlah uang. Kemudian putranya menelpon. Ayah sudah bangun. Dengan penuh semangat dia memberitahukannya. Dokter mengatakan bahwa dia tidak perlu dipindahkan. Mereka bisa melakukan operasinya di sini. Tapi kemudian masalah lain muncul dengan sendirinya. Setelah mengalami koma begitu lama, ada kemungkinan besar suami Saul akan meninggal dengan anestesi umum. Akan tetapi, itulah satu-satunya pilihan. Sekali lagi, Saul merasa takut dan cemas, tetapi sekali lagi dia menyerahkan suaminya ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Yahwa. Suami Saul tinggal di rumah sakit selama 3 minggu, dan bahkan setelah dia dipulangkan butuh waktu baginya untuk dapat pulih. Pada awalnya dia bahkan tidak mengenali istrinya sendiri, tetapi secara bertahap ingatannya kembali. Dokter mengatakan kepada Saul, tidak terbayangkan, tidak ada yang menyangka dia bisa pulih begitu cepat. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Anda benar-benar beruntung. Tapi Saul tahu itu bukan keberuntungan. Dia tahu Yahwa memegang kendali. Yahwa telah merawat Ayub sama seperti dia merawat Saul dan keluarganya. Para pendengar, kitab Ayub pasal 19 ayat 26 dan 27 mengatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tapi di dalam dagingku aku akan melihat Elohim. Ya, aku sendiri akan melihat dia memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan
nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Doni dan para pendengar, Anda tahu, melakukan perubahan itu sulit. Ketika kita terbiasa dengan cara tertentu dalam melakukan sesuatu, bisa jadi terasa mengintimidasi untuk melakukan perubahan besar, bahkan ketika kita tahu bahwa hal itu diperlukan. Ya, Anda benar tentang hal itu. Beberapa tahun yang lalu, istri saya dan salah satu anak kami menemukan bahwa mereka alergi terhadap telur. Tiba-tiba saja kami dihadapkan pada pilihan, menyiapkan 2 makanan sekaligus atau mempelajari cara memasak yang sama sekali baru. Dan itu sulit, sungguh sulit untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Tapi hasilnya sepadan. Dan begitulah cara saya melihatnya dengan gereja rumah. Taat kepada Yahwa tidak selalu mudah. Ya, karena itu berarti kita harus memikul salib ketaatan, Doni. Ya, tepat sekali. Namun berkat-berkat yang datang karena ketaatan sangatlah besar. Jika kita ingin mengambil langkah pertama dalam ketaatan, jalan ke depan akan selalu terbuka. Tetapi Anda tidak dapat mengharapkan jalan itu terbuka sementara Anda berdiri diam. Sangatlah penting untuk mengambil langkah maju dalam ketaatan. Jadi, buatlah komitmen untuk beribadah kepada Yahwa di rumah. Tentu ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi Bapa akan menolong Anda. Ya, saya tahu ketika saya dan istri saya mengambil keputusan untuk memulai gereja rumah, satu janji yang benar-benar meyakinkan kami adalah perkataan Kristus dalam kitab Matius pasal 18 di mana dia berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Dan tidak semua orang memiliki keluarga atau teman yang dengannya mereka dapat beribadah bersama. Beberapa orang terlihat sendirian di mata manusia. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak benar-benar sendirian. Para malaikat kudus melayani orang-orang percaya seperti itu, dan Yahwa mengirimkan rohnya untuk memberkati mereka. Saya ingin menutup dengan sebuah janji yang ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 3. Semua janji Yahwa sangat berharga. Tetapi janji yang saat ini sangat berharga bagi semua orang-orang percaya di akhir zaman. Begitu banyak orang yang dipanggil untuk berdiri sendiri. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12. "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Elohimku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Elohimku, nama kota Elohimku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Elohimku, dan namaku yang baru." Inilah upaya yang menanti semua orang yang tetap setia kepada Yahwa, yaitu mereka yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia melangkah, berapapun harganya. Dan mengingat hadiah tak ternilai yang sedang menanti, harga yang perlu kita bayar sungguhlah akan sangat murah. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC,
mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.